أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itu dapat kita cek ulang ayat itu di surat Al-Furqan ayatnya 60. Pagi ini kita akan refresh kembali. Ada 3 pilot proyek yang kita akan lestarikan mulai saat ini, dan yang sudah bersyukurlah. Kalau belum, kita refresh kembali, kita segarkan kembali. Dan jangan lupa Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin ini yang sudah populer di Surabaya, di Perak ini, di lingkungan pelabuhan. Jangan lupa setelah kita memuji Allah itu ada sunnah. Setelah mendekat Allah jangan lupa kepada Rasulullah. Saya ulang kembali, jangan lupa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh. Kalau tidak pakai juga Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di dalam sholat itu pro dan kontra. Yang menggunakan Sayyidina itu ada yang mengatakan di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada yang mengatakan boleh Sayyidina. Ada yang mengatakan di dalam sholat boleh Sayyidina, ada yang mengatakan itu hanya boleh dilakukan di luar sholat. Dan itu fakta, Pak, fakta. Tiga pilot proyek itu tadi sudah saya sampaikan di awal, tuh nanti masuk di situ diantaranya surat Furqan ayat 60. Saya bacakan hadisnya. Bersabarlah Bapak Ibu. Dengan duduk kita di sini bagian dari memakmurkan masjid. Meramaikan, membuat masjid ini terselenggara, menjadi makmur. Saya bacakan hadisnya. Ini Rasulullah memanggil Abu Dzar, ya, memanggil Abu Dzar. Namun saya awali dulu. Nanti hadis ini setelah hadis berikutnya saya sampaikan. Perawi hadis yang
banyak dijadikan sumber hukum, dijadikan sumber referensi yang akurat, itu bisa Bukhari, Muslim, dan juga perawi-perawi lain yang tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir, hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, hadis sahih. Hadis ini yang meriwayatkan adalah riwayat Bukhari, dan yang menyampaikan sumbernya itu dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini ketika bergaul, bertemu, bertatap muka dengan Rasulullah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah pernah bertatap muka dengan Rasulullah? Belum pernah sama sekali, bahkan tidak pernah bertemu, tetapi akan lebih diistimewakan oleh Allah, akan lebih dihormati oleh Allah, akan dibanggakan oleh Allah, tidak melihat secara real mata telanjang atau wajah Rasulullah, tapi jenengan iman dan yakin adanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dahsyat di hadapan Allah daripada orang yang bertatap muka setiap hari di saat Rasulullah waktu itu hidup bersama-sama para sahabat. Dan sampai hari ini pengikut Rasulullah walaupun tidak pernah melihat Rasulullah, sekali lagi belum pernah melihat wajah Rasulullah sama sekali, tapi pengikutnya tidak malah berkurang, pemeluknya, pengikut Rasulullah ini semakin hari semakin banyak, padahal nggak pernah melihat secara real fisiknya Rasulullah, nggak pernah melihat Nabi Rasulnya Allah di depan matanya. Itu menandakan memang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah ajaran yang absolut kebenarannya. Ajarannya adalah memang mutlak benar, Bapak Ibu. Siapa yang tidak yakin dengan Quran? Itu harta warisan yang ditinggalkan Rasulullah, Al-Quran itu. Al-Quran yang tadi saya sudah ambil satu ayat, surat Al-Furqan ayat 60. Nanti itu masuk 3 pilot proyek yang harus kita lestarikan hatta namut, sampai kita meninggal, sampai kita mendekati sakaratil maut. Jangan lupa dengan 3 pilot proyek itu. Abu Hurairah bercerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan hadisnya. Ausani khalili bisalasin la ada'unna hatta amut. Saumu salasata ayamin, sauma salasata ayamin min kulli syahr. Itu pilot proyek yang pertama. Pilot proyek yang kedua, wa sholatud duha, wa sholatad duha. Lalu yang terakhir nanti masuk di surat Al-Furqan ayat 60 itu, yang bunyinya tadi, walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Yang masuk di situ, wa witru wan naum ala witrin, wan naum ala witrin,
Masuk di situ. Waktunya masih kurang lebih 15 menit. Bersabarlah. Aku diwasiati oleh Khalili. Khalili itu kekasihku. Siapa itu, Pak? Bu? Mas? Mbak? Saudara-saudara? Siapa itu? Khalili, kekasihku. Rasulullah. Jadi Abu Hurairah itu kalau menyebut Rasulullah itu Khalili, kekasihku. Sama dengan Ibrahim. Ibrahim itu Allah menyebut Khalili, kekasihku. Ibrahim itu apa, Pak, kelebihannya, Pak? Bu, Pak? Bapaknya tauhid. Kalau sudah Allah yang menyuruh, kalau sudah Allah yang melarang, itu tidak mikir yang lain. Itu Ibrahim. Kalau dalam bahasa Inggris Timur itu tanpa reserve, sami'na wa ata'na. Kalau sudah itu perintah Allah, kalau sudah itu larangan Allah, enggak ada berpikir untuk yang lain. Disuruh untuk menyembelih anaknya, enggak mikir. Itu kan disuruh menyembelih anaknya itu. Ibrahim enggak mikir-mikir, Pak. Mosok anakku kok tak sembelih, enggak mikir begitu. Kalau ini memang perintahnya Allah, nak anakku Ismail, kalau memang ini perintah, Ismail sendiri jawab, hebatnya begitu, Pak, anaknya, Aba, kalau memang ini perintahnya Allah, sudahlah, Bah, lakukan. If'al ma tu'mar, lakukan, sudah. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Ini anaknya Ibrahim, Ismail. Apalagi Ibrahim, cuma Ibrahim ini kan orang yang selalu musyawarah. Sebenarnya nggak usah musyawarah pun nggak apa-apa, tapi kan dimusyawarahkan. Nah, ini Abah tadi malam itu ngimpi kamu tak sembelih. Apa jawabannya anaknya, Pak? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Abah, kalau memang itu perintahnya Allah, Abah ndak usah mikir. Kalau memang ini larangan Allah, Abah nggak usah mikir. Kalau Abah menyuruh saya disembelih, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Monggo, ini pelajaran untuk panjenengan semua. Ndak usah mikir ini urusan negara, ndak usah ini mikir urusan RT, ndak usah ini mikir urusan istana. Kalau memang ini perintahnya Allah, kalau memang ini perintahnya Rasulullah, kalau memang ini larangan Allah, kalau memang ini larangan Rasulullah, ayolah kita sami'na wa ata'na, nurut sendika dawuh. Aman, pasti aman, Pak. Saya percepat. Aku diwasiati oleh kekasihku, yaitu Rasulullah, kata Abu Hurairah, 3 perkara pilot proyek. Ini, Pak, yang tadi saya sebut itu, Pak. 3 pilot proyek ini, Ibu dan Bapak. Aku tidak akan meninggalkan 3 pilot proyek itu, dan itu diwasiatkan oleh Rasulullah sampai aku mati. La ada uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkan 3 pilot proyek itu. Pasti aku akan lakukan setiap hari, everyday, setiap saat, sehingga aku mati, hatta amut. Siapa yang ngomong itu, Pak? Abu Hurairah. Siapa yang memberi wasiat? Rasulullah. Apa yang pertama? Masya Allah. Apa, Pak? Siyamu salasata ayamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Di sini ada Pak Dimyati,
Di sini ada saya, di sana ada bapak-bapak, di sini bapak-bapak, sana ibu-ibu. Di sini di negeri ini ada presiden. Ya kan Pak ya? Lalu ada wakil presiden, ada menteri, ada MPR, ada DPR yang di pusat, ada duta-duta besar, tentunya yang duta-duta besar Islam. Karena ini urusannya dengan agama Islam, walaupun tetap menghargai lakum dinukum waliyadin. Sampai kemudian gubernur, sampai wakilnya gubernur, sampai bupati, terus pejabat paling bawah siapa Pak? Pak RT. Itu pejabat loh itu. Jadi kalau jenengan diangkat Pak RT itu pejabat yang paling rendah, Pak RT Bu RT. Saya nggak bisa bayangkan. Ini nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Tidak boleh meninggalkan 3 pilot proyek ini, mulai dari istana sampai rakyat jelata. Sehingga jangan ditinggalkan ini sampai kita mendekati sakaratil maut. Sebelum kematian menjemput, jangan tinggalkan 3 perkara itu. Apa Pak? Bu, yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Untuk Dzul Qa'dah ini sudah Bapak menghitung? Ini nanti tanggal 13, 14, 15. Persis dengan tanggal umum. Bu, kok pas barengan ini Pak? Jadi nanti kalau Bapak lihat tanggal umum di bulan Dzul Qa'dah, kan sebentar lagi nanti Dzul Hijjah, itu kalau Bapak lihat kalender bulan Juni itu tanggal 13 tanggal umum, 14, 15 itu bersamaan tanggal 13, 14, 15 Dzul Qa'dah, bulan Qamariyah, bersamaan dengan bulan Samsiyah. Miladiyah bersamaan dengan Hijriyah, sama Pak. Karena kebetulan tanggal 1 kemarin itu 1 Juni memang persis tanggal 1 Dzul Qa'dah. Monggo di jamaah Masjid Mujahidin sudah biasa Pak melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kayak ising mantuk kok mek 1 loro 3. Sudah kan Pak ya? Alhamdulillah. Kalau yang Senin Kemis kemarin saya kan lewat di sini kan ada buka puasa kan? Ya kan, Senin Kemis kan jika diadakan kan di sini. Nah, yang ini tolong. Ini jenengan nggak usah puasa setiap hari seperti Ramadan, nggak usah. Kalau Ramadan kan memang puasanya setiap hari, every day, kulla yaum, saben dino. Kalau poso Ramadan, kalau nggak uzur sakit, kalau nggak uzur menstruasi, itu sebulan penuh tiap hari. Nah, di luar Ramadan, kalau jenengan kepingin puasa dihitung sama dengan puasa setiap hari, yang tidak kalah dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan harus setiap hari, ini cukup setiap bulan, dianggap sama dengan puasa 1 bulan. Kalau kita puasa 3 hari di setiap bulan, 3 hari Pak, tapi oleh Allah sama dengan dianggap puasa setiap hari. Kenapa? 1 hari dihitung sama dengan dilipatkan 10. Mana dalilnya? Biasanya orang mujahidin kan mesti protes Pak kalau nggak ada dalilnya. Ustadz itu ngedabrus ngomong tok, mana dalilnya? Nanti kena hoak gitu. Iya kan? Saya tunjukkan. Bapak cek di surat Al-An'am. Al-An'am ayatnya insya Allah 160. Biasanya di sini Abah Hasan yang ngecek ya Pak ya. Ini kebetulan beliau tidak hadir ini. Saya bacakan. Man jaa bil hasanati falahu ajru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Puasa sehari dilipat gandakan sama dengan puasa
10 hari. Lah kalau 3 hari berpuasa setiap bulan, nanti bulan ini Pak, Dzulqa'dah itu 13, 14, 15 bersamaan dengan tanggal miladiah dan tanggal hijriyah, pas bareng. Saya ingatkan, puasa 3 hari dianggap sama dengan puasa berapa Pak? 30 hari, karena 1 hari kata Allah sama dengan dilipatkan asru amsalihah, 10 lipat 10 hari. 3 hari sama dengan jenengan puasa setiap hari, padahal hanya puasa 3 hari. No, kurang nopo nggih. Mau apa lagi? Tinggal kita ini kadang-kadang ngeremeno Pak, ngeremeno. Dan ada penelitian Pak di orang-orang barat, dan yang meneliti ini bukan orang Islam, bahwa puasa setiap bulan persis tanggal 13, 14, 15 itu ternyata memang kondisi alam, dalam kondisi memang kita diharuskan puasa. Karena menurut dokter yang meneliti ini, itu membuat orang itu jadi lebih mudah sehat dibanding di tanggal-tanggal yang lain. Yang meneliti itu orang barat Pak. Jadi kalau Rasulullah itu kalau membuat apa Pak? Statement, membuat pernyataan, itu bukan dari otak pikirannya Rasulullah, tapi itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah ngomong kecuali itu berdasarkan wahyu. Maka Bapak jangan sampai tidak percaya sama statement pernyataan Rasulullah. Kalau pernyataannya presiden, pernyataannya menteri, apalagi pernyataannya Pak RT, Bu RT bisa salah. Tapi kalau pernyataannya Allah nggak pernah salah, pernyataan Nabi nggak pernah salah, karena berdasarkan wahyu. Monggo Pak, di planning nanti tanggal 13, 14, 15, dan itu harus bulan purnama. Nah ini yang hadisnya Abu Dzar, nanti saya tunjukkan. Saya teruskan Pak ya. Ini kan masih hadis Abu Hurairah kan yang meriwayatkan. Nah monggo jenengan 3 pilot proyek yang pertama adalah puasa 3 hari. Nah hadisnya Abu Dzar, mumpung ini masih bersamaan hadisnya dengan Abu Dzar. Ya Abu Dzar, sum fis syahri salasata ayam. Ya Abu Dzar, idza sumta idza sumta fis syahri fasum salasa ayam. Wahai Abu Dzar, jika kamu puasa setiap bulannya, ketika masuk setiap bulan, maka puasalah 3 hari. 3 hari. Terus fasum salasa asra wa arba'a asra wa khamsa asra, maka berpuasalah di tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di bulan apa Pak? Persis bulan, setiap bulan purnama. Kenapa dinamakan puasa mote? Karena memang saat itu adalah memang cuacanya, cahayanya bulan adalah memang betul-betul terang Pak. Tanggal 13, 14, 15 itu kan terang-terangnya bulan. Dinamakan bulan putih, bulan yang betul-betul memang sangat terang sekali.
Sudah lengkap hadisnya Pak ya. Berikutnya pilot proyek yang kedua, wasolah duha, sholat duha. Bapak Ibu sudah biasa sholat duha? Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal 12. Kalau tengah-tengah 6, kalau agak ke atas lagi 8 rakaat. Bapak setiap hari 2 rakaat sudah cukup bagus. Kadang-kadang 4 rakaat monggo, kadang-kadang 6 monggo, kadang-kadang 8 monggo, 10 monggo, kadang-kadang 12, maksimal 12. Itu kesepakatan para ahli hadis seperti itu. Jangan 12 tahu-tahu sudah setiap hari enggak sama sekali. Sekali 12, kemudian besok-besoknya enggak pernah sama sekali. Itu lebih baik nyemplung kali, Pak. Masya Allah. Yang bagus 2 rakaat cukup. Mungkin agak santai 2 rakaat lagi. Sekali waktu coba 12 rakaat. Enak sekali, Masya Allah. Dan itu kata Rasulullah, saya bacakan hadisnya, rak'atani minad duha kahaji wal umroh makbulatain. 2 rakaat yang dilakukan di waktu sholat duha itu, 2 rakaat sholat duha itu sama dengan nilainya ibadah haji dan umroh makbulatain, yang diterima kedua-duanya. Haji dan umrohnya diterima oleh Allah. Jadi kalau Bapak mau haji, nggak harus ke Mekah Medina, cukup bilang sama istri ya, kalau yang istri, atau bilang suami kalau yang suami kepada istri, Dek atau Mas, ada apa? Bang, ada apa Mas? Saya mau berangkat haji. Kemana? Ke Masjid Mujahidin. Di sana nanti kita sholat bersama-sama dengan Pak Dimyati, dengan teman-teman semua, dengan imamnya, dengan makmumnya. Nanti kita mendengar ceramah kuliah subuh. Ya, terus setelah itu jangan pulang dulu, Dek. Jangan pulang dulu, Mas. Ada apa? Mendengar tausiah kuliah subuh tiap hari loh itu. Cuma yang mendengar kadang-kadang saking seriusnya banyak yang ngantuk loh. Tapi juga ada yang melek. Ya itulah namanya manusia, Dek. Ya, setelah itu, setelah nanti habis pengajian, nanti kemudian suruk. Kita tunggu beberapa menit, langsung kita sholat duha. Nah, kalau sholat duha di masjid, ya 2 rakaat itu kata Rasulullah sama dengan ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Nah, kita enak. Nanti pulang ketemu tetangga, dari mana Mas? Dari mana Pak? Dari mana Bu? Dari haji dan umroh. Dari haji umroh di mana? Masjid Mujahidin. Nah, boleh, memang sah itu. Ya. Di samping juga hajinya ke Mekah Medina, Pak. Kalau kita punya apa, Pak? Fulus. Saya doakan Bapak Ibu cepat bisa berangkat haji. Yang belum mau, saya beri resep biar cepat bisa berangkat haji. Nabung setiap hari 1 juta. Cepat Pak itu, Pak. Insyaallah. Terakhir, pas Pak. Ini sebenarnya jamnya sudah pas. Terakhir ini penting Pak. Apa pilot proyek yang ketiga? Masya Allah. Wan naum alal witri. Jangan lupa menjelang tidur, sebelum tidur, ini wasiat Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah. Yang ketiga, wahai Abu Hurairah, jangan lupa kamu di samping puasa 5 hari setiap bulan, di samping kamu sholat duha setiap hari, jangan lupa yang terakhir ini, sholatlah witir sebelum tidur. Wan naum alal witri, tidurlah di atas witir. Artinya apa? Kamu tidur tapi sudah witir. Maksudnya apa Pak? Jadi kita kalau belum tidur, itu upayakan mau tidur witir dulu. Nanti tahajudnya bangun tidur tengah malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama
Ini Pak, dalilnya tadi yang saya baca di atas. Mereka di tengah malam mabit. Mabit itu tidak hanya di mana Pak? Kalau mabit itu biasa di mana Pak? Mabit di Muzdalifah ya. Kalau mabit itu loh Pak, di mana itu Pak? Mabit di Mina, di Muzdalifah, di apa? Muzdalifah kan mabit. Melean, mabit itu melean Pak. Jadi kita setelah witir tengah malam bangun melean. Untuk apa? Sujadan wa qiyama. Sujud dan berdiri. Maksudnya apa? Tahajud. Dan itu dijamin sehat, awet enom. Walaupun usianya sudah 70, wajahnya masih imut-imut. Apalagi kalau usianya masih muda. Masya Allah. Monggo. Itu resepnya para orang-orang alim Pak. Resepnya para ulama-ulama, kiai-kiai itu kalau kepingin awet sehat Pak, sehat, monggo melek malam setelah witir, sebelum tidur. Nanti witirnya nggak usah lagi. Karena apa? Sudah witir di awal. Kalau kepingin nggak usah witir dulu juga boleh. Jadi nggak harus di awal. Jadi jangan sampai kita ini tidak bangun di tengah malam, Masya Allah. Nah, mumpung masih ada sisa waktu, saya tambah Pak ya, 5 menit lagi boleh? Nanti 5 menit lagi insya Allah sudah pas waktunya sholat duha. Ya ini, apa sih manfaatnya sholat malam Pak, Bu? Monggo. Ini pernyataan yang benar-benar jenengan tolong. Ini bentuknya berupa makalah. Ini pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bahwa kalau orang itu membiasakan sholat malam, membiasakan tahajud, boleh witirnya di awal, boleh witirnya di akhir. Kalau sudah witir di awal, nanti bangun tidur nggak usah pakai witir lagi. Kalau bangun tidur belum witir di awal, nanti di akhir witir. Bisa 3, bisa 1. Apa Pak manfaatnya? Ada 5 manfaatnya di dunia dan ada 4 manfaatnya di akhirat dengan sholat tahajud itu. Saya percepat. Manfaatnya di dunia Pak. Yang pertama, yakhfaduhu minal afat. Orang itu dijaga dari bencana malapetaka, dihindari dari apa Pak? Ya mungkin kalau misalnya terjadi kecelakaan atau musibah, itu insya Allah musibah yang membawa apa Pak? Kalau seandainya kena, itu musibah yang membawa keberkahan. Jadi orang yang banyak-banyak tahajud insya Allah dilindungi dari bencana malapetaka. Loh kok ini orang ahli tahajud kok masih kena bencana? Walaupun kena bencana, insya Allah bencananya membawa berkah Pak. Berarti itu bencananya membawa apa? Ujian yang membuat dia mendapatkan keberkahan. Yang kedua, yadharu asarut ta'ah fi wajhi. Orang itu wajahnya tampak berseri-seri dari bekas sujudnya. Jadi orang itu kalau ahli tahajud Pak, itu auranya kelihatan. Istilahnya awet enom gitu loh Pak. Masya wis tua itu auranya itu masih muda. Itu pengalaman, ini makalah ini disampaikan oleh para ulama, pengalaman para ulama Pak. Orang yang biasa melek bengi tahajud itu Pak Agus, jenengan duduk di situ alhamdulillah dan masih melek alhamdulillah, masih sehat. Monggo sabar nggih sabar. Jadi jenengan kalau ahli tahajud dijamin insya Allah wajahnya itu berseri-seri. Paribasane masih wajah itu sawo mateng itu wong delok itu anu Pak, apa namanya, ada auranya gitu, bercahaya-cahaya. Yang ketiga, yuhibbuhu qulubu ibadis sholihin wan nasi ajmain. Orang itu akan disenangi, dicintai oleh hatinya orang-orang soleh dan orang yang di luar soleh. Masya Allah. Jadi kawan maupun lawan Pak, itu simpatik.
simpatik kepada orang yang ahli apa? Tahajud. Siapa Pak yang tidak kenal kalau Rasulullah itu disegani oleh kawan dan lawan? Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah absen tahajud setiap hari, apalagi namanya Pak Hari ya. Beliau pernah dialog dengan saya, Rasulullah itu korban, itu memang beliau mewajibkan dirinya korban. Rasulullah itu kalau sholat malam, memang Rasul itu mewajibkan sholat malam tiap malam, itu Rasulullah. Untungnya kita tidak diwajibkan, Mbak. Masya Allah. Padahal kalau kita mewajibkan, itu juga manfaatnya sangat besar. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu Pak nggak pernah absen tahajud, mewajibkan dirinya. Tapi untuk umatnya apa Pak? Sunnah muakkad. Monggo Pak, jangan tinggalkan itu. Karena apa? Yang ketiga, orang ini dijamin yuhibbu qulubu ibadi sholihin wan nasi ajmain. Orang ini akan disenangi oleh hatinya orang-orang soleh seluruh dunia dan juga orang-orang yang tidak soleh seluruh dunia. Jadi kawan maupun lawan Pak terhadap orang yang ahli tahajud itu sangat simpatik, segan Pak, nggak takut tapi segan. Makanya Rasul itu ketika ketemu dengan Daksur yang mau membunuh Rasulullah, belum membunuh pedangnya sudah apa Pak? Jatuh. Itu wibawanya orang yang ahli apa Pak? Tahajud. Tak lihat bapak-bapak ini kayaknya ahli tahajud semuanya ya. Kok banyak yang ngantuk Pak? Tadi malam melekan tahajud ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Terus Pak, kan ada 5. Yang keempat, yanti kulisanu bil hikmah. Orang yang ahli tahajud ini omongannya membawa hikmah, omongannya itu bijak, omongannya itu mesti manfaat. Yang kelima, wa yaj'aluhu hakiman, dan Allah akan menjadikan orang yang tahajud, rajin tahajud itu menjadi hakim, menjadi apa Pak? Orang yang bijaksana. Malah ada makalah yang lain, ayyufaqihu fiddin. Orang itu diberi pemahaman agamanya, diberi faqih, menjadi orang yang ngerti agama. Jadi orang yang tahajud itu Pak dijamin orangnya gampang mengerti agama Islam. Insyaallah. Nah, yang di akhirat Pak, itu tadi kan baru di dunia. Di akhirat ada 4. Yukhsaru minal qabri abyadul wajh. Orang itu nanti digiring dari alam kubur, dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan wajahnya putih bersinar-sinar. Masya Allah. Jadi jenengan nanti kalau ahli tahajud Bapak Ibu dibangkitkan dari kubur dalam keadaan wajahnya putih berseri-seri di akhirat. Lalu yang kedua, wa yuyassaru alal hisab. Orang itu dimudahkan hisabnya oleh Allah. Duh Pak, gampang lolos, nggak pakai apa Pak? Sidang. Walaupun di sidang itu dimudahkan sidangnya, bahkan diberi keringanan, diberi apa? Bebas vonis. Masya Allah. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu biyamini. Orang itu diberi catatan lewat tangan kanannya. Alhamdulillah. Bayangkan Pak, kalau kita diberi tangan kanan begini, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau diberi yang tangan kiri begini, na'udzubillah min dalik. Nah, orang yang ahli tahajud insya Allah diberi catatan amal dari tangan kanannya. Terakhir Pak, yamurru ala syirat kal barqil khatif. Orang itu nanti yang di dunianya suka ahli tahajud, yang suka sholat malam, melekan nggak tidur, walaupun juga harus tidur, akan dimudahkan lewat ke jembatan satu rambut dibelah 7. Itu hadisnya dhaif Pak, tapi membayangkan memang ke sana itu apa? Sulit. Satu rambut dibelah 7, hadisnya dhaif, tapi itu menjadi pelajaran bahwa memang kita nanti kalau ke surga itu nggak gampang, kalau nggak hati-hati tergelincir ke neraka. Nah, orang yang ahli tahajud ini, makalah mengatakan orang itu akan masuk lewat ke jembatan itu secepat kilat, kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Maksudnya apa Pak? Dimudahkan kepada Allah menuju surga. Saya kira begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah 3 pilot proyek ini monggo dilakukan Pak setiap hari,
Dan kita tutup langsung dengan doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.